Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelimpahan rezeki dan kasih sayang kepada kita semua. Ketika kita SD dulu, kita pernah mempelajari pelajaran IPA. Ketika naik SMP, IPA ini dipecah menjadi fisika dan biologi. Naik SMA, IPA ini dipecah lagi lebih banyak. Ada fisika, biologi, kimia. Naik kuliah, bahkan kimia ini sendiri menjadi jurusan tersendiri, menjadi fakultas bahkan. Fisika menjadi jurusan tersendiri, biologi menjadi jurusan tersendiri dengan banyak sekali cabang pelajarannya. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah, kenapa harus mulai belajar itu dari sesuatu yang global dulu? Dari sesuatu yang global baru kemudian ke cabang-cabangnya. Dari IPA baru belajar fisika, biologi, naik lagi tambah belajar kimia, naik lagi kimia ini dipecah-pecah lagi menjadi banyak. Kenapa tidak anak SD itu langsung diajarkan kimia atau fisika atau biologi? Kenapa kira-kira? Kenapa tidak anak SD, ya sudah baru masuk SD dia diajarkan kimia saja? Kenapa? Karena memang belum mampu dia. Anak SD itu belum mampu untuk mencerna pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran kimia. Daya nalarnya, daya pikirnya, kemudian daya prakteknya belum mampu untuk mempraktekkan dan memahami pelajaran itu. Belum sampai sana. Kesimpulannya adalah, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, maka mulai mempelajari yang global dulu lebih mudah untuk memahami dan melaksanakannya. Baru kemudian mempelajari cabang-cabangnya. Jangan kebalik, mempelajari cabang-cabangnya baru kemudian mempelajari globalnya. Contoh pelajaran di dunia saja seperti itu. Belajar sesuatu yang global dulu baru kemudian ke cabang-cabangnya. Itu lebih mudah dan lebih cepat untuk kita mengerti. Bagaimana kemudian kalau dengan agama kita? Dari mana kita harus mulai mempelajari agama kita? Mulai dari yang global dulu atau langsung ke cabang-cabangnya? Ya, belajar dari yang global sekali lagi itu lebih mudah. Maka mempelajari agama kita juga seperti itu. Lebih mudah kita mempelajarinya kalau kita memulai dari yang globalnya dulu. Fondasi besar agama kita ini. Inti ajaran Islam ini kan hanya ada dua. Satu, ikhlas kepada Allah. Dua, mengikuti Rasulullah SAW. Ikhlas beribadah kepada Allah. Cara beribadahnya mencontohkan sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kedua intisari ini ada dalam syahadatain. Maka mempelajari agama Islam ini lebih mudah kemudian kalau kita mulai dari mempelajari syahadatain. Baru kemudian mempelajari cabang-cabangnya ini. Sholat, zakat, puasa, haji, kemudian fikih-fikih yang lainnya. Itu kan cabang dari syahadatain. Kalau kita langsung mempelajari yang tadi, cabang-cabangnya tadi, ibaratnya sama dengan mengajarkan kimia ke anak SD. Kita langsung belajar ke cabang syahadatain yang A, belajar ke cabang syahadatain yang itu, ke fikih ini, dan seterusnya. Kalau kita mulai mempelajari dari sana, itu ibaratnya sama dengan mengajarkan kimia ke anak SD. Berat sekali. Berat sekali untuk memahami, mengamalkannya. Nah, sehingga mempelajari agama kita juga lebih mudah dari mempelajari yang globalnya dulu, syahadatainnya dulu. Rasulullah SAW pun mencontohkan seperti itu. Beliau 13 tahun dakwah di Mekah itu konsen hanya mendakwahkan syahadatain saja. Praktis perintah-perintah ibadah yang lain itu turun di periode Madinah. Jadi 13 tahun Rasulullah merubah masyarakat jahiliyah ini menjadi manusia terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, memulainya dari syahadatain. Mempelajari agama Islam ini dari syahadatain. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu perintah mempelajari syahadatain. Fa'lam, maka ketahuilah. Dalam bahasa Arab, fa'lam ini adalah bentuk kata perintah. Al-ilm, ilmu. Ilmuilah syahadatain. Ketahuilah syahadatain, pahamilah syahadatain.
Jadi perintahnya bukan sekedar mengetahui, karena yang dipakai adalah kata ilmu, mengilmui syahadatain. Jadi yang namanya mengilmui berbeda dengan tahu. Contoh, saya tahu itu karate, tapi saya tidak punya ilmunya. Saya tahu itu boxer, tapi saya tidak punya ilmunya. Nah, perintah di surat Muhammad ayat 19 ini adalah mengilmui syahadatain, bukan tahu syahadatain, bukan sekedar tahu, tapi mengilmui syahadatain. Dan kata yang digunakan dalam Al-Quran itu, surat Muhammad ayat 19 tadi adalah kata perintah. Dan hukum dasar dalam agama kita, dalam agama Islam, segala bentuk perintah Allah di dalam Al-Quran itu, sekecil apapun hukumnya wajib kecuali ada yang membatalkan. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah ini adalah kata perintah dari Allah. Dan sekali lagi, segala bentuk perintah Allah di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Maka mempelajari syahadatain dari ayat ini dapat kita simpulkan hukumnya juga wajib. Wajib kita mempelajari syahadatain. Kita belajar dari yang globalnya dulu, baru kemudian kita mempelajari cabang-cabang dari keislaman ini sendiri. Cabang-cabang dari syahadatain. Puasakah, zakatkah, sholat, dan seterusnya. Cabang-cabang fikih-fikih dan seterusnya yang lain. Kita mulai dari mempelajari syahadatain. Dan sekali lagi, wajib hukumnya mempelajari syahadatain. Berdasarkan ayat tadi, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka ilmuilah. Dan ini kata perintah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib kecuali ada yang membatalkan. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas ini, per sesi, mudah-mudahan Allah sudah melihat kita menggugurkan kewajiban kita untuk mempelajari syahadatain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.